Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Em, jadi langsung saja karena ini eh, perlu saya sampaikan. Jadi tidak ada opening. Eh, jadi saya agak merasa sedih karena ada berita yang viral ya tentang penggerudukan ada sekelompok mahasiswa dari Universitas Katolik yang digeruduk dan diamuk warga karena beribadah doa rosario, setahu saya di berita. Jadi digeruduknya itu sama warga dan dipimpin oleh di pembubarannya itu dipimpin oleh ketua RT dan terjadi kekerasan. Jadi beritanya seperti itu. Ini terjadi di Tangerang Selatan di beritanya. Tapi bukan itu yang jadi utama, yang jadi fokus saya. Bukan tentang beritanya, tapi yang jadi fokus saya tuh, ya Allah, sumpah saya tuh sangat sedih sekali. Saya sangat sedih banget. Pertama karena ada saudara kita sebangsa ya di Indonesia, di negara kita ya, meskipun mereka tidak seagama dengan saya, Islam, tapi mereka itu saudara senegara dan dianiaya, ditindas oleh orang-orang yang kebanyakan, yakin warga yang menggeruduk itu, yakin saya kebanyakan dari mereka KTP-nya Islam. Kok bisa? Mana otaknya itu, mana? Kemudian saya juga sedih banget ya, karena ternyata ketika saya melihat beritanya, saya lihat komentar, banyak yang komentar seperti ini. Saya miris sekali dengan komentar-komentar seperti itu. Entah mereka yang komentar itu orang Islam atau tidak, saya nggak peduli. Uh, tapi saya tuh mulai khawatir jika suatu saat banyak yang memandang Islam ya seperti apa yang mereka lihat di berita-berita yang negatif. Itu yang saya khawatirkan. Terus kemudian saya juga merasa sedih, ternyata masih banyak orang Indonesia yang beragama Islam tapi sangat awam dengan ajaran Islam. Ya seperti yang di berita tadi, banyak sekali, banyak, nggak hanya di itu, banyak teman-teman saya juga banyak gampang emosi, gampang emosi gitu. Mungkin ini jadi pengingat untuk semua saudara-saudara saya seiman ya. Saudara-saudara saya umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Ingat, pertama, jangan sekali-kali main kekerasan, terutama kepada umat dari agama lain ya, terutama kepada agama lain. Jangan sekali-sekali main kekerasan. Malah kita itu harus saling melindungi, menjaga.
Mereka itu ya, mereka itu kita semua sebagai makhluk hidup, apalagi sebangsa, senegara, punya hak yang sama. Jangan membeda-bedakan apakah dia Islam atau enggak. Jangan membeda-bedakan. Selama kita ada di dunia ini, kita semua makhluk hidup manusia memiliki hak yang sama. Bila nanti di akhirat, kelak nanti, biarlah Allah memberikan hak kita sebagai umat Islam. Tapi selama di dunia ini kita memiliki hak yang sama. Tidak ada yang tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih lemah, tidak ada yang superior, tidak ada yang inferior. Kita sama-sama harus saling membantu dan juga melindungi. Gitu. Ayolah. Ayo buka pikiran kita. Kita harus punya pikiran yang open minded. Jangan terlalu sempit. Nabi Muhammad SAW saja menyuapi seorang Yahudi buta, ya, menyuapi seorang Yahudi buta sampai akhir hayatnya Nabi Muhammad. Lah, kok bisa ada umatnya yang malah main kekerasan dengan agama lain, gitu loh. Kok bisa? Gak masuk akal gitu loh. Terus Nabi Muhammad saja ya, Nabi Muhammad itu melarang para sahabat merusak atau mengganggu tempat ibadah agama lain. Nabi Muhammad sendiri yang melarang. Lah kok bisa sekarang umatnya malah menggeruduk tempat peribadatan agama lain, membubarkan agama lain untuk beribadah, gitu loh. Yang saya nggak pikir kok bisa. Kalian ini umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad atau umatnya Hitler? Pada zaman para sahabat, Khulafaur Rasyidin ya, para khalifah loh. Para khalifah saja ya, yang menguasai tanah Arab yang sangat luas sampai ke tanah Spanyol, itu tidak berani merusak, apalagi membubarkan tempat peribadatan agama lain. Nggak berani. Tempat peribadatan yang lain, tempat peribadatan agama lain yang ada di tanah Arab sendiri loh, yang dikuasai sama para khalifah, itu tidak berani mereka merusak, merubuhkan, apalagi membubarkan. Ini malah ada ketua RT sama warganya mau ngebubarin orang yang sedang beribadah dari agama lain. Masa kalian mau kembali jadi jahiliyah lagi? Ayolah, ngaji yang bener, gitu loh. Jangan gampang-gampang segala sesuatu pakai kekerasan. Islam tidak pernah menyerukan perang. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan atau menyerukan untuk perang. Ya. Dalam sejarah, mereka yang zalim yang malah memerangi Islam. Orang-orang zalim itu yang memerangi Islam. Nah, oleh karena itu Allah kemudian diizinkan, Allah mengizinkan Nabi Muhammad untuk membela umatnya yang dizalimi. Lah ini kok ada sekelompok kecil orang yang sok-sokan pengen jadi jagoan. Pengen jadi jagoan apa? Ngebubarin ibadah orang agama lain. Atas nama siapa? Membubarkan ibadah agama lain itu atas dasar apa? Atas nama siapa? Atas nama Islam, atas nama Nabi Muhammad, atau karena ego sendiri, kesombongan sendiri? Nah itu loh. Coba pikir, Nabi Muhammad, nabinya sendiri gak pernah
menyuruh, kok malah ada umatnya. Iyalah itu umatnya, kalau kalian ngaku umatnya ya nggak melakukan itu. Terus buat kalian yang berpikir negatif tentang Islam, ya, buat kalian yang berpikir negatif tentang Islam, woi, kalian tahu siapa yang membombardir Palestina? Kalian lihat Palestina itu, mayoritas Islam, sedang dibombardir, sedang dijajah. Kalau kalian melihat Islam itu cuma dari negatifnya saja, ya kayak gitu. Terus siapa yang disalahkan atas penganiayaan, kerusakan di Palestina itu? Siapa? Jadi intinya itu ya, intinya ini bukan tentang agama mana yang benar, agama mana yang salah. Karena ini semua karena sifat manusia yang serakah, yang sombong, yang sok berkuasa. Karena menang jumlah, karena paling banyak, karena menang bantuan, menang harta, menang dari banyak hal. Akhirnya yang lemah jadi sasarannya. Itu teorinya seperti itu. Intinya ya manusianya sendiri gitu. Nah, kita sebagai sesama manusia, sesama orang yang punya pikiran dan otak ya, ayolah saling mengingatkan, jangan menjatuhkan gitu. Dan setahu saya akhirnya berita selanjutnya adalah pelaku pembubaran ya, penggerudukan itu pelakunya ditangkap, salah satunya RT-nya sendiri. Jadi 4 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ya paling yang melakukan provokasi, terus RT-nya juga yang membawa senjata tajam untuk menakut-nakuti. Ngapain? Kayak apa ya istilahnya, emang kalian akan terancam gitu loh, kok sampai ingin menakut-nakuti. Ya sudahlah, itu saja. Semoga tidak terjadi hal-hal seperti ini, tidak terjadi dalam Islam, tidak terjadi dalam Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, Protestan, dan agama lain ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.